Bincang Dhamma Agama Buddha dengan tema 3 Sangga dalam Agama Buddha. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak narasumber, yaitu Bapak Saring Santosa, SAG, MPD, atau dikenal dengan sebutan Mas Guru. Namo Buddhaya Mas Guru. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, sehat. Baik, terima kasih. Kita langsung saja bincang Dhamma sesuai dengan tema hari ini, yaitu 3 Sangga dalam Agama Buddha. Apa Mas Guru yang dimaksud dengan Sangga dalam Agama Buddha? Baik Ibu Sumilah, Sangga adalah suatu wadah para rohaniwan, yaitu biku atau bikuni yang membentuk suatu wadah atau perkumpulan, yaitu yang disebut dengan Sangga. Demikian Ibu. Baik, terus asal-usul Sangga itu sendiri bagaimana menurut pandangan agama Buddha? Ya, asal-usul Sangga bermula dari 5 orang pertapa pada waktu itu, yaitu Pancawagya, murid Buddha dulu, kemudian membentuk suatu perkumpulan, dan Sang Buddha menakdiskan 5 orang pertapa ini menjadi biku, dan alangkah baiknya ini nanti akan dibentuk menjadi perkumpulan dari muridnya ini menjadi Sangga gitu. Jadi awal mulanya dari situ, sehingga sampai sekarang Sangga itu masih ada begitu. Jadi semakin luas ya sekarang ya. Ya, semakin banyak gitu ya. Semakin banyak. Ya. Baik, jadi macam-macam Sangga itu bagaimana Mas Guru? Oh ya, awalnya Sangga di dunia ini hanya 2, yaitu Mahayana dan Hinayana atau Theravada begitu. Dalam kurun waktu perkembangan bahwa ada 3 Sangga menjadi 3, yaitu Tantrayana. Tantrayana ini merupakan bagian dari Mahayana. Jadi sehingga di Tibet atau tepatnya di India sana banyak yang menggunakan aliran Tantrayana ini, yang mungkin kalau Ibu atau pemirsa melihat itu, yang biku itu jubahnya warna merah, nah itu loh, warna merah merah tua lah begitulah, itu Tantrayana. Kemudian kalau yang Theravada itu agak kuning gitu ya, agak kuning agak pucat begitulah kira-kira ya. Kemudian yang Mahayana biasanya kuningnya terang, kemudian ada menggunakan jubahnya agak merah kuning, nah itu Mahayana. Itu secara khusus dalam pengertian ciri-ciri saja begitu ya. Tapi yang jelas bahwa Sangga sekarang menjadi 3, yaitu Hinayana atau Theravada, Mahayana, dan Tantrayana begitu. Berarti secara umum terbagi menjadi 3 ya Mas? 3, betul. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, apa sih manfaat Sangga atau adanya Sangga di Indonesia? Manfaatnya itu apa? Ya, di samping merupakan suatu pelestari itu artinya memelihara Dhamma. Jadi bisa memberikan kesempatan kepada umat untuk memberikan jasa kepada para biku atau kepada Sangga dengan jalan memberikan kehidupan, dalam pengertian memberikan dana kepada anggota Sangga, yaitu makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan jubah. Di samping itu memang Sangga ini yaitu bermanfaat untuk memelihara keberadaan Dhamma. Mengapa demikian? Karena jika tidak ada Sangga, bukan hanya umat Buddha misalnya, maka seolah-olah kita tidak punya pegangan, tidak punya toladan gitu. Yang sementara ini bahwa umat Buddha mempunyai teladan, yaitu para biku yang menjalankan winaya atau sila dalam kehidupan sehari-hari.
Sehingga dengan keberadaan sangga di Indonesia terutama ini sangat bermanfaat, yaitu untuk memelihara dhamma atau untuk memberikan kesempatan kepada umat Buddha untuk selalu berbuat baik atas nama sangga. Karena berbuat atau berdana kepada sangga merupakan perbuatan yang sangat baik, artinya yang sangat tinggi begitu. Maka para biku atau anggota sangga ini memberikan kesempatan kepada umat untuk berbuat baik. Demikian. Baik, intinya untuk melestarikan Buddha Dharma ya, Ya, Mas Guru. Oke, semoga dengan adanya Sangha Buddha Dharma di Indonesia semakin berkembang dengan baik ya, karena Sangha adalah melestarikan Buddha Dharma. Oke, selanjutnya bagaimana sih sikap kita terhadap Sangha itu sendiri? Kita sebagai umat awam maksudnya sikap kita itu harus seperti apa untuk menyikapi terhadap sangha tersebut? Baik, sangga tadi sudah dikatakan bahwa itu perkumpulan. Gitu ya. Seyogyanya kita harus bersikap bijak atau bersikap baik terhadap sangga. Nah, sangga ini karena ini perkumpulan, di dalamnya tuh ada isinya, yaitu para biku dan bikuni gitu. Nah, sikap kita terhadap biku dan bikuni yaitu harus hormat. Saya katakan tadi bahwa kita bisa memberikan perhatian, memberikan catu pacaya lah gitu, artinya kebutuhan untuk para biku dan bikuni ini, yaitu dengan jalan memberikan tempat tinggal. Biasanya para biku bikuni ini tinggalnya di wihara gitu ya, kemudian memberikan makanan gitu, kemudian memberikan jubah. Jubah artinya karena sangga itu hanya membutuhkan dua pakaian, yaitu pakaian yang satu dipakai, yang satu disimpan, begitu, tidak boleh lebih. Kemudian yang terakhir adalah obat-obatan jika para biku atau bikunya ini, bikuni ini sakit, sehingga bisa kita memberikan satu pacaya, 4 kebutuhan untuk para biku. Nah, dengan demikian sikap kita terhadap biku dan bikuni ini, karena biku dan bikuni ini adalah sebagai memelihara dhamma atau Buddha Dhamma di Indonesia atau dimanapun, maka kita harus terima kasih gitu, terima kasih kepada anggota sangga. Dengan demikian maka sebagai umat, ungkapan terima kasih itu dengan memberikan satu pacaya itu saya pikir kita harus hormat dan harus tahu bagaimana ya cara memperlakukan para biku dan bikuni ini. Mungkin bisa karena bikunya memberikan ceramah, kemudian memberikan toladan kepada umat, maka sudah seyogyanya kita sebagai umat Buddha itu ya hormat, hormat kepada anggota sangga. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, bincang Dhamma hari ini cukup sampai di sini, Mas Guru. Bisa diambil kesimpulan sedikit, Mas Guru, untuk pemirsa mungkin ya, supaya lebih tahu tiga sangga dalam agama Buddha. Berikan sedikit kesimpulan bagaimana apa sih tiga sangga, sampai bagaimana sikap kita terhadap sangga tersebut. Karena kita ketahui bahwa sangga itu adalah sebagai pelestari atau melestarikan Buddha Dharma di Indonesia, bahkan di dunia. Baik, pemirsa, bahwa sangga adalah perkumpulan para biku, bikuni, atau sebagai wadah untuk berkumpulnya komunitas atau perkumpulan para biku, bikuni. Sedangkan sangga jumlahnya yaitu ada 3 dalam pengertian, yaitu macamnya ada 3, yaitu sangga Mahayana, sangga Theravada, dan sangga Tantrayana. Kemudian kapan munculnya? Munculnya ketika Sang Buddha mempunyai murid yang 5 orang pertapa yang disebut dengan Pancawagya gitu. Kemudian setelah itu berkembangnya waktu,
sehingga menyeluruh sampai ke dunia, sehingga kita patut bersyukur bahwa agama Buddha itu menyebar ke seluruh dunia. Kemudian bahwa bagaimana sikap kita terhadap sangga, yaitu karena sangga ini atau para bhikkhu telah memberikan dhamma atau melestarikan Buddha Dhamma, sehingga kita patut untuk berterima kasih kepada sangga. Dan sebagai sikap kita sebagai umat Buddha pada sangga, yaitu kita memberikan satu pacaya, yaitu 4 kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh anggota sangga, yaitu para bhikkhu dan bhikkhuni. Dan yang terakhir sebagai simpulan keseluruhan, bagaimana sikap kita terhadap sangga atau para bhikkhu dan bhikkhuni, yaitu harus hormat, yaitu kita memiliki kata wedi, yaitu merasa terima kasih karena kita telah diberikan pencerahan, diberikan penerangan, kebenaran yang sejati, yaitu Buddha Dhamma. Demikian Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Saring Santosa SAG MPD yang telah menyampaikan materi atau tema pada hari ini, yaitu mengenai tingga sangka dalam agama Buddha. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentu dapat mengembangkan Buddha Dharma di Indonesia atau bahkan di dunia. Akhir kata, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.